Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam pemirsa yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita, yaitu berupa kenikmatan iman, kenikmatan Islam, kenikmatan sehat yang hingga saat ini kita rasakan. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sosok tampan, sosok pemberani, sosok lemah lembut yang telah hadir di tengah-tengah jahiliyah, yang memberantas masa-masa jahiliyah menjadi masa-masa yang indah seperti yang kita rasakan, yaitu ad-dinul Islam. Baiklah para jamaah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya Abi Ahsan, mahasiswa Spirti Ar-Rahmah Surabaya semester 2 asal Surabaya. Kali ini saya pribadi ingin memberikan atau membagikan tips-tips bagaimana menjadikan sebuah masjid seperti mall kekinian yang ramai akan pengunjung, yang bernuansa Islami tentunya. Namun sebelum kita membahas poin-poin atau tips-tips untuk bagaimana menjadikan masjid itu seperti mall kekinian yang bernuansa Islami bagi jamaah, mari kita membahas definisi masjid secara umum. Apa itu masjid? Masjid merupakan tempat ibadah umat muslim yang digunakan untuk sholat dan berbagai aktivitas kegiatan keagamaan lainnya seperti kajian dan juga pengajian. Selain kegiatan keagamaan, masjid juga memiliki fungsi sebagai pusat kegiatan sosial dan keagamaan bagi komunitas muslim yang ada di sekitarnya, seperti tempat untuk berdiskusi, tempat untuk nongkrong, tempat untuk berkumpul, dan lain-lain. Kemudian masjid juga memiliki fungsi sebagai pusat pendidikan keagamaan, yaitu seperti yang kita ketahui banyak sekali pondok pesantren yang memiliki yayasan dari masjid. Kemudian setelah kita mengetahui fungsi daripada masjid, maka selayaknya kita harus mengetahui bagaimana kita menjadikan masjid supaya masjid tersebut ramai akan jamaah. Dan untuk menarik jamaah agar hadir ke masjid adalah menjadikan masjid seperti mall. Kenapa kok harus mall? Mall saat ini merupakan tempat yang sering dikunjungi oleh para pengunjung, entah itu hanya untuk hiburan, entah itu hanya untuk membeli suatu barang, entah itu hanya untuk sekedar jalan-jalan, dan banyak hal lainnya. Kita dan saya pribadi mengambil tema kali ini karena melihat bagaimana kondisi masjid yang semakin sedikit akan jumlahnya jamaah yang hadir. Maka dari itu saya pribadi akan membagikan tips bagaimana menjadikan masjid menjadi suasana yang ramai dan seperti mall kekinian yang khususnya bernuansa Islam. Baik, poin yang pertama adalah kita sebagai takdir masjid atau CEO masjid, namanya CEO, kita harus pandai-pandai memberikan yang terbaik untuk lawan kita, untuk customer kita. Kita memberikan fasilitas dan layanan yang dibutuhkan hingga yang diinginkan bagi jamaah kita. Berbicara soal mall yang Islam, tentu kita harus mengetahui apa-apa yang ada di dalam mall kekinian. Mungkin di dalamnya terdapat AC sebagai pendingin ruangan. Bahkan kita seringkali tidak pernah menemukan
bahwa mall saat ini menggunakan pendingin ruangan seperti kipas angin. Kita sangat jarang menemukan kipas angin yang ada di dalam mall. Rata-rata mall saat ini menggunakan pendingin ruangan yaitu AC, sehingga jamaah tersebut betah di dalamnya, sehingga para pengunjung itu betah di dalamnya karena ya merasa sejuk. Tidak hanya pendingin ruangan, kita juga perlu memperhatikan kebersihan dan kerapian di lingkup toilet dan juga tempat wudhu, yang dimana itu akan dilihat oleh jamaah, sehingga jamaah akan memberikan kesan yang baik ketika jamaah tersebut berada di dalam masjid tersebut. Kemudian yang nomor 2 adalah biasanya di dalam mall itu terdapat beberapa toko, yang dimana para pengunjung akan membeli barang di dalamnya. Kalian juga bisa menerapkan ini di lingkungan masjid ya, bukan di dalam masjid. Kalian bisa memanfaatkan peluang bisnis di lingkungan sekitar masjid. Mungkin kalian juga bisa membuka seperti toko busana muslim, toko sarung, toko jubah, ataupun minimarket, yang dimana minimarket juga bisa memberikan kebutuhan jamaah seperti menjual barang kebutuhan sehari-hari seperti itu. Kemudian menuju ke poin ketiga, yaitu kita selaku CEO masjid atau takmir masjid mengadakan seminar islami ataupun kajian umum, yang dimana kajian umum atau seminar islami kali ini kita tujukan khusus kepada kalangan remaja. Mengapa kita mengkhususkan kepada kalangan remaja? Karena yang pertama, para remaja kali ini sangat banyak memiliki inovasi-inovasi yang dapat mengembangkan suatu perusahaan, suatu produk, suatu organisasi. Jadi kita perlu ya sesekali mengadakan seminar islami, bahkan seminar islami ini untuk mendidik bagaimana para remaja tersebut bisa mengelola suatu perusahaan, suatu masjid ini. Karena masjid adalah merupakan aset, merupakan perusahaan kita berbisnis dengan Allah. Ya, kita membangun bisnis dengan Allah. Kita ikhlaskan hati kita untuk masjid, untuk Allah, supaya kita bisa membantu masyarakat yang ada di sekitar. Karena masjid juga merupakan organisasi non-profit, yang dimana organisasi non-profit juga merupakan organisasi yang terfokus untuk melakukan kegiatan sosial. Kemudian yang nomor 4 adalah biasanya kalau kalian ke mall, kalian nggak pernah luput kan dari yang namanya nonton film di lantai paling atas, yaitu mungkin Cinema X1 ataupun CGV atau Cinepolis. Ya, daripada kalian membayar duit sebesar 50.000 atau bahkan di atas 50.000 hanya untuk menonton satu film, dan itu pun film yang mungkin bisa dibilang kurang mendidik ataupun bahkan tidak layak untuk ditonton di usia-usia antum. Nah, kita dan saya pribadi ingin membagikan tips kepada para CEO masjid, para takmir masjid, supaya mengadakan nonton bareng film islami dan juga mendidik yang bisa diterima oleh semua kalangan usia, mulai dari anak-anak, para remaja, dan juga orang dewasa. Kemudian poin yang terakhir, poin yang nomor 5 adalah biasanya setelah nonton perut terasa lapar kan. Solusi yang baik untuk menghilangkan rasa lapar adalah dengan cara pergi ke restoran atau food court untuk membeli suatu makanan dan memakannya. Nah, di masjid kalian juga bisa menerapkan ini sebagai konsumsi bagi para jamaah yang hadir. Kalian bisa menyediakan makanan bagi jamaah yang hadir dengan secara gratis mungkin. Ataupun kalian juga bisa membuka restoran di lingkungan sekitar masjid untuk mendapatkan
peluang bisnis yang bisa membangkitkan masjid tersebut. Misal kalian menjual suatu produk makanan di lingkungan masjid, yang dimana uang dari hasil produk yang dijual itu disalurkan kepada masjid untuk mungkin pembangunan masjid, ataupun membayar tagihan listrik masjid, tagihan air masjid, ataupun merancang suatu event kemasjidan yang berdampak positif bagi sosial masyarakat yang ada di sekitar. Seperti itu. Itulah tips-tips yang saya sampaikan agar bisa menjadikan masjid itu seperti mall kekinian yang islami. Tentunya insya Allah dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, masjid tersebut akan ramai, akan jamaah, masjid tersebut akan makmur, masjid tersebut akan ramai pengunjungnya, bahkan sampai di promosikan melalui sosial media oleh kalangan anak muda. Kalian juga bisa menemukan contoh masjid yang seperti saya sampaikan di Masjid Ar-Rahmah, Jalan Raya Teluk Buli 1 nomor 357 Perak Utara, Surabaya, Jawa Timur. Masjid Ar-Rahmah ini memiliki fasilitas yaitu sekolah tinggi ilmu dakwah dan juga komunikasi Islam, yang dimana sekolah tinggi tersebut memberikan fasilitas yang sangat istimewa, yaitu beasiswa 100% bagi para mahasiswanya, dan juga mencetak mahasiswa tersebut menjadi dai yang profesional dan juga imam masjid yang sangat diridhoi oleh jamaahnya. Kalian ingin mendaftarkan diri melalui link yang ada di bawah ini. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ada benarnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila ada salahnya, itu datangnya dari saya pribadi. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.